Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kawan-kawan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya yang saya banggakan, saya hormati. Mulai saat ini kita coba akan bersama-sama untuk ngaji, ya, ngaji pagi lah, ya, agar pikiran kita juga lebih tenang, lebih fresh. Nah, pagi ini kita coba akan ngaji enteng-entengan. Kita bahas Al-Quran itu dari awal sampai akhir nanti, ya, minimal sehari satu ayat, ya, untuk jadi renungan ringan pada diri kita, sehingga mungkin 10 menit, ya, kita bisa merefresh pikiran kita dan menambah iman kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum iman. Ya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka zadathum imanan, ya, nambah imannya gitu. Jadi sebenarnya fokus daripada membaca Al-Quran itu untuk ziyadatul iman, untuk nambah iman. Jadi kalau hari ini kita itu belum ada tambahan iman ketika baca Quran, nah, itu berarti perlu kita tata kembali niatan kita, cara kita, metode kita. Karena fokus tertinggi dalam membaca itu adalah tambahan iman. Ini berbeda dengan kita baca buku, ya. Kalau membaca buku itu lebih cenderung bukan zadatum imana, bukan menambah iman, tapi fokusnya adalah zada ilmahu itu. Jadi nambah ilmunya, nambah pengetahuannya. Walaupun dari pengetahuan itu akan bisa menambah iman, ya, dari pengetahuan itu akan bisa nambah iman. Tapi jangan sampai salah fokus diri kita bahwa baca Quran itu, ya, tilawah Quran itu untuk ziyadatul iman, untuk nambah iman. Nah, ini harus jadi fokus kita. Jangan sampai salah fokus, ya. Nah, maka menjadi satu kewajiban bagi kita untuk merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, sehingga itu menjadi guidance, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dulu Yai Dahlan berbekal surat Al-Ma'un, dia renungi, maka melahirkan, ya, gerakan Masya Allah luar biasa. Kalau sekarang itu disebut Muhammadiyah, melahirkan sekolahan, melahirkan panti asuhan, melahirkan rumah sakit, ya, itu karena dia mentadaburi surat Al-Ma'un. Kemudian saya berpikir bahwa andai kata gitu 6.000 sekian ayat Al-Quran itu ditadaburi, kemudian ada aksi nyata, ada amal nyata dalam implementasi ayat tersebut, wah, luar biasa gitu, luar biasa dalam kehidupan manusia. Itulah kenapa Rasulullah SAW itu disebut Al-Quran berjalan, ya. Jadi Nabi Muhammad itu disebut Al-Quran berjalan karena memang dia adalah representasi daripada 6.000 sekian ayat Al-Quran itu. Nah, manusia, umat Islam itu harus
ya, merepresentasikan dirinya dengan Al-Quran itu. Ya. Nanti akan kita kalau baca surat Al-Fatihah bagaimana memahami surat Al-Fatihah, kemudian kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan. Ya. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, di situ ada poin-poin ciri-ciri orang beriman, ya kita praktekkan kita sebagai orang beriman. Ada ciri orang munafik, berarti kita harus tinggalkan sifat-sifat kemunafikan itu. Ada ciri-ciri orang kafir, ya bagaimana kita jauh dari sifat-sifat itu. Surat An-Nisa, bagaimana ada pedoman dalam kehidupan berkeluarga. Nah, ya kita amalkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita, gitu kan. Kemudian surat Ali Imran, ya bagaimana di dalam surat Ali Imran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajak kita banyak berpikir, ya, memikirkan alam semesta, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya, bahwa sebagai seorang mukmin kita itu harus memikirkan penciptaan langit dan bumi, berzikir, ya. Kemudian surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajak kita untuk bagaimana mengamalkan aturan-aturan dalam kehidupan berkeluarga, ya, dalam pernikahan, dalam kewarisan, ya, panduan untuk para wanita. Masya Allah, luar biasa. Surat Al-Maidah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama ini. Kemudian tata cara minum, makan, wudhu, dan yang lainnya ada dalam surat Al-Maidah dan selanjutnya. Ya, dan kalau itu kemudian diimplementasikan dalam sebuah gerak nyata dan aksi nyata, dahsyat, sangat dahsyat. Ya. Saya contohkan, kalau umpamanya kita baca surat Al-Alaq, Iqra, membaca, maka bagaimana seorang mukmin, ya langsung implementasi, dia harus rajin membaca, bahkan mungkin melaksanakan satu gerakan-gerakan membaca supaya manusia itu tergerak untuk melakukan untuk belajar bersama, ya. Kalau umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita untuk bersedekah, bagaimana kita itu ya implementasikan langsung, kita harus bersedekah, kemudian mengajak orang lain untuk bersedekah, ya. Karena Al-Quran itu tidak boleh diam, Al-Quran itu harus dibaca, Al-Quran itu harus dihafal, Al-Quran itu harus dipahami, Al-Quran itu harus diamalkan, Al-Quran itu juga harus disampaikan kepada manusia. Nah ini kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu semuanya, yang harus kita pahami dengan Al-Quran. Maka Utsman bin Affan itu sampai mengatakan bahwa ya dengan Al-Quran itu kita tidak akan pernah kenyang, ya. Istilahnya tidak akan pernah hilang dahaga kita ketika kita itu merenungi, memahami Al-Quran. Karena hari ini kita mengkaji surat Al-Fatihah, kita dapat suatu pemahaman, kebaikan, pencerahan. Besok kita kaji lagi surat Al-Fatihah, masih menemukan yang baru lagi, masih menemukan kebaikan yang baru lagi. Itu jadi luar biasa. Apalagi 6.000 sekian ayat itu. Maka Allah katakan, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi kalau andaikan lautan itu jadi tinta, kemudian ranting-ranting itu jadi pena, maka sungguh tidak akan cukup untuk menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau membaca ayat ini, Masya Allah, hati kita ini seperti kita ini belum ada apa-apanya, untuk memahami dan merenungi Al-Quran itu sendiri. Maka ada seorang ulama yang menuliskan huruf alif saja, itu konon sampai 20 jilid itu baru nulis, ya, memaknai huruf alif. Apalagi dalam Al-Quran betapa banyak huruf di dalamnya, dan setiap huruf itu ada maknanya, ya, ada konsekuensinya.
ya. Itu luar biasa. Jadi ini pertemuan kita pagi ini untuk sedikit ngaji, untuk sedikit memahami Al-Quran. Nah, mulai besok insya Allah kita akan ngaji dari ayat per ayat, mungkin one day one ayat gitu ya, satu hari satu ayat. Insya Allah kita renungi, kita pahami untuk menjadi satu pemahaman dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga tidak berat, ya, sehingga tidak berat dalam kehidupan ini.